Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi listrik statis, khususnya menganalisis gaya Coulomb pada tiga muatan. Materi fisika kelas 12. Gaya Coulomb antara tiga muatan. Kita lihat kasus pertama. Jika ada tiga buah muatan yang sejenis, sama-sama bermuatan positif, tersusun seperti gambar berikut ini. Yang ditanya, berapakah gaya Coulomb pada muatan 1? Atau berapakah gaya Coulomb pada muatan 2? Atau bisa juga pertanyaannya, berapakah gaya Coulomb pada muatan 3? Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan arah gaya Coulomb pada setiap muatan. Sekarang kita perhatikan dulu muatan 1. Muatan 1 ini dipengaruhi oleh muatan 2 dan juga muatan 3. Sekarang kita lihat dulu muatan 1 dengan muatan 2. Antara muatan 1 dan 2, dia sama-sama sejenis, yaitu sama-sama positif, maka antara dua muatan ini akan terjadi gaya tolak-menolak. Kalau tolak-menolak artinya apa? Muatan 1 ini akan ditolak oleh muatan 2. Kemanakah arahnya? Ya, kalau ditolak arahnya menjauhi muatan 2, sehingga arahnya adalah ke kiri. Ini disebut dengan F12. Sekarang kita perhatikan gaya yang terjadi antara muatan 1 dengan muatan 3. Nah, karena dia sama-sama positif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Kalau tolak-menolak, berarti muatan 1 ini akan ditolak oleh muatan 3. Kalau ditolak, berarti arahnya menjauhi muatan 3. Ini disebut dengan F13. Nah, kalau begitu, berapakah gaya Coulomb pada muatan 1? Karena dua gaya ini searah, maka bagaimana cara mencari gaya Coulomb pada muatan 1? Berdasarkan pelajaran kita kemarin, jika ada dua buah vektor yang searah, maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan. Sehingga F1 itu dapat dirumuskan dengan F12 ditambah F13. Nah, kemanakah arahnya? Ya, arahnya pasti ke kiri. Nah, kalau ditanya berapakah gaya Coulomb pada muatan 2? Nah, langkah pertama yang kita lakukan menentukan arah gaya Coulomb pada muatan 2 ini. Sekarang kita perhatikan dulu arah gaya Coulomb muatan 2 dengan muatan 1. Karena dia sama-sama positif, maka yang terjadilah gaya tolak-menolak. Artinya muatan 2 ditolak oleh muatan 1. Kemana arahnya? Karena ditolak, arahnya menjauhi muatan 1. Ini disebut dengan F21. Sekarang kita lihat muatan 2 dengan muatan 3. Karena mereka juga sama-sama positif, kalau positif atau sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sehingga muatan 2 ini ditolak oleh muatan 3. Kalau ditolak, berarti arahnya menjauhi muatan 3. Ini disebut dengan F23. Sehingga apa rumus gaya Coulomb pada muatan 2 ini? Berdasarkan aturan penjumlahan vektor, kalau dia berlawan arah, maka kita kurangkan. Yang mana yang positif? Yang arahnya ke kanan kita anggap positif, yang arahnya ke kiri kita anggap negatif. Berarti F21 dikurang dengan F23. Nah, kemanakah arahnya? Jika hasil yang kita dapat ini nantinya bernilai positif, maka arahnya ke kanan. Tetapi jika kita kurangkan nanti hasilnya negatif, maka arahnya itu ke kiri. Yang ketiga, berapakah gaya Coulomb pada muatan 3 ini? Nah, kita tentukan juga arahnya pada muatan 3. Kita lihat arah gaya Coulomb antara muatan 3 dengan muatan 1. Karena mereka juga sama-sama positif sejenis, maka terjadi tolak-menolak. Sehingga muatan 3 ditolak oleh muatan 1. Kalau ditolak, arahnya kemana? Menjauhi muatan 1. Ini disebut dengan F31. Sekarang kita perhatikan muatan 3 dengan muatan 2. Karena dia juga sejenis, sama-sama positif, maka terjadi gaya tolak-menolak. Kemana arahnya? Menjauhi muatan 2. Inilah gaya F32. Nah, karena ada dua buah vektor yang searah, maka melakukan penjumlahnya dengan cara apa? Ya, dijumlahkan. Sehingga F31 tambah F32.
Kemanakah arahnya? Ya, arahnya pasti ke kanan. Sekarang Bu tanya, apa rumus F31 ini? Iya, rumusnya adalah Q3 kali Q1 per jarak antara muatan 3 dengan muatan 1. Seperti ini juga dengan F32. F32 itu dirumuskan dengan Q3 kali Q2 per jarak antara muatan 3 dengan muatan 2 ini. Sekarang kita lihat kasus yang kedua. Jika ada 3 buah muatan yang berbeda jenis, ada muatan 1 positif, muatan 2 negatif, dan muatan 3 juga positif, terpisah pada jarak seperti gambar berikut ini. Berapakah gaya Coulomb pada muatan 1? Berapakah gaya Coulomb pada muatan 2? Dan berapakah gaya Coulomb pada muatan 3? Caranya sama juga dengan cara yang tadi. Berapakah gaya Coulomb pada muatan 1? Langkah pertama yang kita lakukan menentukan arah gaya Coulomb pada muatan 1 ini. Antara muatan 1 dengan 2, karena dia ini berlawanan jenis, maka terjadilah gaya tarik-menarik. Kalau tarik-menarik artinya apa? Muatan 1 ini ditarik oleh muatan 2. Berarti arahnya kemana? Ya, mendekati muatan 2. Ini disebut dengan F12. Sekarang muatan 1 dengan muatan 3. Karena dia ini sejenis, maka apa yang terjadi? Ya, tolak menolak. Kalau ditolaknya, berarti muatan 1 ini arahnya menjauhi muatan 3. Ini disebut dengan F13. Kalau begitu, apa rumus gaya Coulomb pada muatan 1? Karena dia berlawanan arah, maka kita kurangkan. Yang arahnya ke kanan itu positif, arahnya ke kiri itu negatif. Berarti F12 kurang F13. Sekarang berapakah gaya Coulomb pada muatan 2 ini? Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan arah gayanya. Kemana arah gayanya? Antara muatan 2 dengan 1 dulu kita perhatikan. Karena dia berlawanan jenis, maka apa yang terjadi? Iya, terjadilah gaya tarik-menarik. Kalau tarik-menarik artinya apa? Muatan 2 ini ditarik oleh muatan 1, maka arahnya mendekati muatan 1. Ini disebut dengan F21. Sekarang kita lihat gaya Coulomb antara muatan 2 dengan muatan 3. Karena dia juga berlawanan jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kalau ditarik, berarti arahnya mendekati muatan 3. Ini disebut dengan gaya F23. Kalau begitu, berapakah gaya Coulomb pada muatan 2? Gaya Coulomb pada muatan 2 itu dapat dirumuskan dengan apa? Ya, karena dia dua buah gaya ini yang berlawanan arah, maka kita kurangkan. Berarti F23 dikurang F21. Seperti itu juga pada muatan 3. 3 dengan 1, kemanakah arahnya? Karena dia sejenis, terjadilah gaya tolak menolak. Maka ini disebut dengan F31. Antara muatan 3 dengan muatan 2, apa yang terjadi? Karena dia berlawanan jenis, maka akan ditarik. Kalau ditarik, berarti arahnya kemana? Mendekati muatan 3. Ini disebut dengan F31. Karena ada dua buah vektor yang berlawanan arah, maka mencari resultannya bagaimana? Ya, kita kurangkan. Jumlah gaya pada muatan 3 itu dapat dirumuskan dengan F31 dikurang F32. Sekarang kita lihat kasus yang ketiga. Kalau pada kasus yang ketiga ini ada 3 buah muatan yang tersusun seperti gambar ini. Yang ditanya berapakah gaya Coulomb pada muatan 1? Atau berapakah gaya Coulomb pada muatan 2? Atau ditanya juga berapakah gaya Coulomb pada muatan 3? Apa yang kita lakukan pertama? Setelah kita tentukan dulu berapakah gaya Coulomb pada muatan 1. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Ya, menentukan arah gayanya. Sekarang kita perhatikan antara muatan 1 dengan muatan 2. Apa yang terjadi? Ya, tolak menolak. Kenapa? Karena muatannya sejenis. Kalau ditolak berarti arahnya kemana? Menjauhi muatan 2. Ini disebut dengan F12. Sekarang kita lihat kalau antara muatan 1 dengan muatan 3, apa yang terjadi? Karena dia berlawanan jenis, maka terjadilah gaya tarik-menarik. Kemana arahnya? Ya, mendekati muatan 3. Ini F13. Nah,
Kalau begitu mana resultannya? Inilah resultan F1-nya. Kalau gambarnya seperti ini, bagaimana cara kita menentukan gaya Coulomb pada muatan 1 ini? Berdasarkan pelajaran kita pelajari kemarin, bahwa kalau ada dua buah vektor membentuk sudut tertentu, maka kita gunakan rumus kosinus. Apa rumusnya? Ya, berarti kalau begini kasusnya, berarti sigma F1 dikuadratkan itu dapat dirumuskan dengan F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2F12 kali F13 cos alfa. Inilah gaya Coulomb pada muatan 1. Kalau ditanya berapakah gaya Coulomb pada muatan 3, maka langkah pertama yang kita lakukan menentukan arahnya dulu. Antara muatan 3 dengan muatan 1, apa yang terjadi? Ya, karena dia berlawanan jenis, maka terjadilah gaya tarik-menarik. Kemana arahnya? Ya, mendekati muatan 1. Ini disebut dengan F31. Antara 3 dengan 2, karena dia berlawanan jenis, maka terjadilah gaya tarik-menarik. Berarti arahnya ke sini, F31. Nah, berarti karena gaya itu adalah vektor, maka menjumlahkan dua buah vektor kita pakai rumus apa? Ya, rumus kosinus. Maka dapat juga dirumuskan sigma F3 kuadrat itu dirumuskan dengan F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat tambah 2F31 kali F32 kali cos alfa. Berapakah sudutnya? Alfanya yang mana? Ini alfanya. Nah, kalau gambarnya ini adalah segitiga sama sisi, maka berapakah sudutnya ini? Ya, sudut segitiga itu jumlahnya 180. Karena dia segitiga sama sisi, berarti sudutnya sama besar. Berarti 180 bagi 3 dapatlah 60. Maka ini adalah sudutnya ada 60. Maka kita ganti alfanya dengan 60. Kalau kasus ini, berapakah alfanya? Sudut alfa ini, berapakah besarnya? Kalau ini diketahui sudutnya adalah 60, berarti sudut ini berapa? Ini satunya 180, kalau ini 60, berarti ini adalah ya 120. Maka kita gantilah alfanya ini dengan 120 derajat. Ibu harap kamu juga bisa menentukan berapakah gaya Coulomb pada muatan. Sekarang kita lihat gaya Coulomb pada muatan 3. Yang ditanya, berapakah jumlah gaya Coulomb pada muatan 1? Atau berapakah jumlah gaya Coulomb pada muatan 2? Atau bisa juga pertanyaannya, berapakah gaya Coulomb pada muatan 3? Misalkan kita lihat dulu, berapakah gaya Coulomb pada muatan 1 ini? Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan arah gayanya pada muatan 1 ini. Antara muatan 1 dengan 3, karena dia berlawanan jenis, maka apa yang terjadi? Terjadilah gaya tarik-menarik. Kemana arahnya? Muatan 1 ini akan ditarik oleh muatan 3. Berarti arahnya ke atas. Inilah disebut dengan F13. Antara muatan 1 dengan muatan 2, karena dia juga berlawanan jenis, maka terjadilah gaya tarik-menarik. Sehingga muatan 1 ditarik oleh muatan 2. Maka arahnya mendekati muatan 2. Ini F12. Untuk menjumlahkan dua buah vektor, apa yang kita lakukan? Kalau kebetulan dia membentuk sudut 90, maka bisa kita cari resultan gaya pada muatan 1 ini dengan menggunakan rumus apa? Ya, rumus Pythagoras. Apa rumusnya? F12 kuadrat ditambah dengan F13 kuadrat. Begitu juga gaya Coulomb pada muatan 2 ini. Yang langkah pertama yang kita lakukan menentukan arahnya juga. Sehingga jika muatan 2 kita dekatkan dengan muatan 1, apa yang terjadi? Ya, tarik menarik F21. 2 dengan 3, apa yang terjadi? Karena dia sejenis, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti arahnya kemana? Menjauhi muatan 3. F23. Karena ada dua buah vektor ini, maka mencari resultannya bagaimana? Karena sudutnya tidak 90, maka kita gunakan rumus kosinus. Apa rumus kosinus? Jadi jumlah gaya pada muatan 2 itu dikuadratkan sama dengan F
F21 kuadrat tambah F23 kuadrat tambah 2 F21 kali F23 cos alfa. F21 itu dirumuskan K Q2 kali Q1 per jarak antara 2 dan 1 kuadrat. Begitu juga dengan F23. Berapakah alfanya yang kita pakai? Kalau alfanya yang mana? Alfanya sudut apit antara F21 dengan F2 ini. Kalau ini sudutnya adalah 90, kalau sisinya sama panjang, kita anggap ini 45 dan ini juga 45. Berarti sudutnya berapa? Di sini tinggal ya 135, 180 kurang 45. Dapatlah 135 derajat. Jadilah cos 135 itu berapa? Nah, coba kamu kerjakan sendiri apakah rumus gaya Coulomb pada muatan 3 ini. Sekian dulu pembahasan Ibu menentukan arah gaya Coulombnya. Nanti kita lihat video selanjutnya tentang soal selanjutnya tentang soal-soal gaya Coulomb antara 3 muatan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.